Oke, sahabat sekelas, hari ini kita jumpa lagi. Nah, ini di episode pertama kita. Hari ini kita akan sharing sama satu sosok yang luar biasa sekali menurut saya, ya. Beliau ini memiliki jabatan yang menurut saya itu cukup tinggi ya di Jawa Timur ini. Tapi orang yang sangat humble. Orang yang sangat humble, sangat dekat dengan timnya. Lalu ada panggilan, ya, panggilan hati, ya. Dan sorry to say ya, ini adalah beliau ini kan kerja di government ya. Tapi tujuannya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk karir aja. Tapi berapa kali saya ketemu tuh banyak sharing-sharing tentang bagaimana untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur itu bisa lebih baik lagi. Nah, hari ini saya sangat beruntung bisa langsung sharing bersama beliau, ya, Bapak Hirmawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Ya, selamat siang Pak Hirmawan. Selamat siang Mas Denny. Apa kabar? Kabar baik. Ya, ini Pak Hirmawan nih ya, Pak Hirmawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Hari ini meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama. Mungkin Bapak bisa salam sapa dulu sama teman-teman kita, ya. Sahabat sekelas kita sebut. Ya. Selamat siang sahabat sekelas. Hi, how are you today? It's great today to be here with Pak Denny. Oke, Pak, kita langsung masuk topik aja ya. Jadi Bapak kan dulu ini kan Dinas Tenaga Kerja kan. Seingatku ya dulu ya itu saya takut sekali tuh kalau misalnya dengeran Disnaker. Tapi belakangan ini itu saya ngerasa ada terjadi perbedaan yang ujungnya saya nggak takut dengan Disnaker. Waktu saya telusin ternyata tuh kepalanya tuh berubah. Yang sekarang yang dibawain oleh Pak Hirmawan, apa sih yang dilakukan Pak sampai anak-anak bisa berubah semua? Saya mau cerita dikit ya Mas Denny. Jadi saat saya sebenarnya ketika pertama kali jadi Kadisnaker itu juga kaget gitu ya, apa bisa gitu kan. Kan saya ini kan sudah settle convert menjadi kepala biro hukum. I've been 5 years to be a head legal bureau in East Java waktu itu. Nah, ketika saya dibilang Kadisnaker, wah saya pertama kali bisa nggak ya gitu. Ya jadi saya tahun pertama saya belajar gitu. Belajar itu banyak. Belajar kerjaan, belajar menyesuaikan diri dengan kawan-kawan, belajar untuk mengerti lingkungan kerja saya, tanggung jawab saya gitu. Setelah 1 tahun saya rasa ternyata enggak lah. Staf saya itu baik-baik, enak-enak, semua nyaman diajak kerja sama gitu. Jadi ketika saya kemudian melihat potensi itu, saya lantas berpikir nggak susah sih sebenarnya, tinggal menggerakkan. Dan sebenarnya kita harus sadar bahwa ketika lingkungan itu berubah, maka kita yang membawa diri yang harus berubah. Itu yang saya lakukan. Dan pelan-pelan kan kita mau mengubah itu kan tidak bisa kemudian kita itu vis a vis, tapi harus bersinergi. Nah, mencari titik-titik temu inilah yang kemudian saya upayakan. Nah, saya menyesuaikan. Memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Jadi karena tugas teman-teman ini kan mengemban berat mengawal tenaga kerjaan Jawa Timur, dan itu banyak sekali masalahnya. Nah, seringkali kawan-kawan itu juga mengalami stres. Nah, kalau stres kan biasanya jadi marah mereka. Jadi ketika berhadapan dengan Mas Denny jadi agak kelihatan kereng kan gitu. Itu karena stres sebenarnya, ada beban yang berat. Nah, saya bilang let's change our mind gitu. Kita berubah cara pandang kita. Nah, merubah pandangan ini sangat penting buat mereka kan gitu. Nah, kita ubah pandangannya bahwa kita itu adalah pemerintah yang hadir untuk menemani pengusaha, menemani pekerja. Itu yang saya ubah dulu gitu.
Oh, menjadi punishment. Menjadi punishment? Enggak. Atau jadi kita apa namanya, polis gitu? Oh, ya? enggak, no. Jadi kan persoalan ketenagaan kita ada 3. Ada persoalan private sector, hubungan relationship between worker dan pemberi kerja. Yang kedua itu pemerintah hadir untuk kemudian menata hubungan ini, dan ketiga baru punishment. Jadi punishment itu belakangan. Jadi ya, jangan ada di depan. Ya. Oh, ya. Dulu saya pikirnya tuh di Snaker tuh, aduh mau hukum saya nih. Ternyata enggak ya. Enggak. Jadi punishment itu sesuai dengan aspek hukum, apa yang disebut ultimum remedium, upaya yang terakhir ini. Nah ya, berarti tahap pertama itu adalah pembinaan dulu ya. Jadi membiarkan pekerja dan pengusaha itu berrelationship. Nah, kita beri koridor aja. Relnya di sini loh kalian, gitu aja gitu. Iya. Itu Mas Denny. Terus ya, dulu tuh pikirnya kayak gitu. Ternyata teman-teman sekarang sudah mulai berubah, dan kita juga teman-teman sudah teman-teman di Snaker juga mulai merubah mindsetnya. Kita juga secara tidak langsung pelan-pelan saya merasakannya, Pak. Benar itu. Kalau dulu kan takut, ini ternyata sekarang enggak. Saya belakang ini ngerasa banyak disupport. Kita kurang bagus, kita diarahkan, perbaikan gitu kan. Itu butuh berapa lama Pak untuk berubah mindset kayak gini, Pak? Iya. Kalau di Snaker saya kira saya itu kan the 1st of September. Jadi dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lah saya menyesuaikan. Sehingga Januari 2019 kita sudah start untuk memulai itu. Sehingga kami kemudian menjadi kolega buat serikat pekerja, menjadi kolega buat pengusaha, mencari titik temu persoalan-persoalan itu Mas Denny. Nah, termasuk kemudian di saat COVID ini, di Snaker merasa para pengusaha itu kompak loh. Mereka itu menata, membuat manajemen pencegahan COVID bagus sekali, membelanjakan uang untuk kesehatan banyak sekali. Itu kan besar juga gitu. Tapi saya melihat kawan-kawan di pekerja itu kawan pekerja itu terlindungi begitu baik, dan pengusaha menurut saya juga berupaya dengan baik untuk memberi proteksi. Ya, dia mencegah, dan itu yang menjadikan saya semakin percaya bahwa saya rupanya hadir di Snaker ya untuk menjadi bagian dari suksesnya para pengusaha dan suksesnya para pekerja itu. Oke, Pak. Cerita-cerita ya, ngomong COVID, ngomong apa, Bapak bawa perubahan atau semuanya. Nah, namanya kita manusia tuh luput dari kekurangan kan. Namanya netizen yang suka nyinyir kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada cerita apa nggak sih yang ujungnya Bapak ngerasa, loh pengorbananku sudah kayak gini, tapi kok ngerasa terpukul atau nggak dihargai gitu? Menurut saya bukan itu, karena belum kenal aja gitu ya. Karena belum kenal, jadi makanya perlu setiap pejabat itu membuat PR juga dirinya untuk dikenal sosoknya, kepemimpinannya, welcome untuk setiap orang. Nah, sehingga saya terima kasih kalau hari ini juga Mas Denny berbincang-bincang dengan saya, kemudian nanti bisa memperkenalkan, oh sosoknya begini. Sehingga itulah yang dikatakan nggak kenal nggak sayang. Nah, awalnya juga banyak yang gitu terus kan. Misalnya teman-teman serikat itu memprotes dan yang lain, terus saya bilang, ngapain kalian protes? Saya bilang gitu. Oh, datang aja lo boleh. Anytime you can meet me. Ya, dengan segala keadaan. Mau pakai sandal, mau pakai sepatu, mau pakai apa, boleh saja gitu loh. Saya nggak pernah melarang. Jadi, nah lama-lama juga kita meet. Ya, kolaborasi itu jadi akhirnya bersinergi. Nah, kalau sudah bersinergi kan. Jadi pintu di Snaker Trans di terbuka. Jawa Timur itu ya di Surabaya kantornya itu terbuka ya untuk kita semuanya ya. Boleh datang semua, mau sharing, mau belajar atau misalnya ada problem bisa datang untuk belajar, cari ilmu, cari bimbingan juga, cari relasi juga, cari perbantuan. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih karena kita nggak boleh panjang-panjang juga Pak. Nah ini saya itu ada satu sosok juga yang kayaknya ini kok beda ya dengan yang lain, adalah apa? Bapak punya jabatan nih, tapi manfaat tim jabatannya itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kayak misalnya pengusaha atau misalnya itu, bro, saya mau pelatihan nih, kamu bantu saya di pelatihan ya.
nggak apa, nanti uang jangan masuk saya, kamu yang beli sendiri, belanja sendiri, bantu pasangin aja. Itu kok bisa kayak gitu Pak ya? Emang panggilannya apa ya Pak ya? Padahal ada kesempatan loh. Jadi gini, Mas, sebagai perangkat Jawa Timur, saya ini berterima kasih kepada gubernur saya. Jadi Ibu Gubernur dan Pak Wagub itu sudah memberi program. Lalu memberi, sebenarnya secara finansial sudah cukup Mas, salary adjustment. Jadi oleh sebab itu yang pertama. Yang kedua saya kira kita perlu ya mengundang semua orang untuk tahu diri kita dan kita buka. Dan buat kita lebih enak kalau dikasih barang, dipasangkan lalu kita tinggal pakai, itu paling enak itu Mas Denny. Jadi itu soalnya saya dengan semua, nanti Mas Denny boleh cek itu kawan-kawan saya semua yang ketemu saya, sama saya ngomong, udah Pak, belikan aja barang sampean pasang, nanti kalau jadi kita resmikan bareng-bareng gitu. Kan itu apa ya, enteng gitu, ringan buat kita, dan itu make believe between us. Itu penting ya, make believe between us. Jadi ketika believe itu sudah terjadi, no problem ke depannya ya. Sebenarnya tuh visi Pak Hirman sendiri dalam hidup tuh apa sih Pak? Ya, make more friend, itu aja. Oh gitu, more friend ya. Iya. Oke. Ya. Luar biasa ya, saya harus banyak belajar Bapaknya sama Pak Hirmawan yang jam terbangnya sudah. Ini sudah cukup panjang nih. Mungkin saya minta satu closing statement atau ada berita bagus apa sih Pak sebenarnya tuh yang bisa diumumkan untuk kita juga? Oke, jadi kalau ditanya berita Acma ya, saya kira ada sesuatu yang menarik. Kalau kita itu diberi jabatan satu itu bisa dipercaya, pasti Tuhan tambahkan. Itu Pak. Jadi sesuatu yang dipercayakan, mari kita jaga. Dan ternyata pada waktu wawancara gini saya baru saja terima telepon Mas Denny. Nanti malam saya dilantik menjadi PJ Bupati Kak. Thank you ya. Sukses ya. Sukses Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hirmawan untuk waktunya yang berharga ini. Terima kasih, sukses selalu. Semoga yang paling penting adalah kesehatan selalu dijaga. Amin, amin ya. Semuanya itu penting, tapi lebih penting lagi bahwa kita bahagia. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Ya.